Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Berliana Eka Yandra dari Prodi KPI semester 6 STI Sinarasa. Di sini saya akan mereview materi dari studi tokoh dakwah sofistik. Langsung aja, di sini saya bagi menjadi 3 bagian ya. Jadi bagian pertama itu adalah pengertian studi tokoh. Jadi di sini saya langsung ambil aja secara bahasa ya, studi tokoh itu adalah suatu kajian terhadap seorang tokoh terkemuka dalam bidang tertentu. Atau kalau yang saya ambil dari salah satu seorang ahli, itu bernama Abdul Mustaqim. Studi tokoh itu adalah studi kajian secara mendalam, sistematis dan juga kritis mengenai ide-ide tokoh, gagasan orisinalnya, juga serta konteks sosiohistoris yang melingkupi tokoh yang kita kaji. Itu udah kebayang ya, itu dari segi materinya, dari segi pengertian studi tokoh itu. Nah, yang kedua ini saya akan langsung saja ke tujuan studi tokoh. Jadi tujuan dari studi tokoh ini adalah supaya kita bisa mendapat gambaran tentang 4 hal. Itu yang pertama adalah kita perlu bisa mendapatkan gambaran tentang aspirasi atau ambisi tokoh tersebut. Kemudian yang kedua, supaya kita mengetahui tentang teknik dan strategi yang digunakan oleh tokoh tersebut dalam bidang yang digelutinya. Kemudian yang ketiga adalah bentuk-bentuk keberhasilan tokoh tersebut. Dan yang keempat adalah mengambil hikmah dari keberhasilan tokoh tersebut. Nah, itu tujuannya ya. Tujuan dari studi tokoh. Langsung aja ke bagian ketiga. Ke bagian ketiga ini adalah aspek metode studi tokoh. Nah, jadi di sini yang akan kita bahas adalah beberapa aspek penting yang bisa dijadikan sebuah objek kajian. Gitu. Sebenarnya banyak ya. Cuma di sini kita bahas atau kita ambil contohnya beberapa. Contohnya adalah sebagai pemikirannya, biografinya, ide-idenya, hasil karyanya, peranan sosialnya, atau juga aktivitas sosial tokoh tersebut di masyarakat apa saja. Bahkan kalau ada peranan media yang sering menyorot tokoh tersebut itu juga menjadi sumber penting ya gitu. Apalagi kalau ada film khusus yang membahas tentang biografi tokoh tersebut, itu bisa menjadi sebuah riset menarik dan mempermudah kajian kita gitu, karena sudah ada gambaran jelasnya gitu. Nah, sebenarnya nanti ujung-ujungnya hasil dari kajian ini itu adalah biografi tokoh. Kita perlu tahu bahwa biografi itu adalah sebuah catatan riwayat hidup seseorang, tapi yang ditulis oleh orang lain. Karena ada seorang tokoh yang menulis riwayat hidupnya sendiri, dan itu disebutnya adalah autobiografi, bukan biografi. Itu perlu kita ketahui ya. Dan sebenarnya kita bisa menelaah orang yang masih hidup atau orang yang sudah wafat. Cuma positifnya, jika kita menelaah orang yang sudah wafat, jadi itu bisa lebih orisinil dan lengkap, karena sejarahnya itu terbatas pada kematiannya. Jadi sudah sampai situ aja stuck. Sedangkan kalau misalnya kita membahas orang yang masih hidup, bisa jadi suatu waktu materi atau karya atau biografi yang kita buat tidak menjadi orisinil lagi, karena mungkin beberapa tahun kemudian akan ada banyak perubahan, baik itu dari segi pemikirannya atau sifat watak dan segala macamnya gitu. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum.